Salam jumpa kembali dalam ibadah online bersama tim penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir. Nah, baiklah, mari kita nikmati ibadah kita saat ini. Semoga berkenan di hati Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi namanya. Kita bernyanyi, kuatkanlah hatimu lewat setiap persoalan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau sangat mengasihi kami ya Bapa. Inilah ibadah kami. Urapi, pakailah kami semua sebagai pelayan-pelayan Bapa. Semua yang dalam beribadah, biarlah jamaah-Mu tinggal pada mereka. Mengurapilah semua pelayan-pelayan, mulai pujian, musik, bahkan firman Tuhan. Dan kami semua yang menang bagian untuk memberkati mereka. Pimpinlah kami mulai awal sampai akhir. Kami percaya kuasa Roh Kudus bersama dengan kami, mengurapi kami semua pelayan dan semua yang mendengarkan ibadah kami, semua untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur ibadah kami awal akhirnya Roh Kudus yang pimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan mengangkat pujian dan kita akan membaca firman Tuhan sambil menunggu Tuhan. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sih. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua
Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur pasal 77. Demikian firman Tuhan. Perbuatan Allah di masa lampau untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasih-Nya, atau ditutupnyakah rahmat-Nya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu berterbang. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu, melalui murka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Demikian firman Tuhan. Nanti
dan kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Marilah Tuhan berbicara untuk menghiburkan kami, menguatkan, meneguhkan kami, sehingga perjalanan kami ke depan menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dalam waktu pemberitaan dan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian sabda firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia.
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ada satu kalimat dari pembacaan firman ini yang merupakan tema dari pemberitaan hari ini, yaitu tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang wajib. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, mulai saat itu dia ikut kompetisi, ikut masuk ke arena perlombaan. Wajib, nggak bisa terbantah. Beberapa hal yang perlu kita tahu dari perlombaan dimanapun itu. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah pasti ada waktu start, garis start, dan pasti ada garis finish, ada limitnya. Perlombaan olahraga apapun, bola voli, bola kaki, bulu tangkis, lari maraton, pasti ada awalnya dan ada akhirnya. Ternyata perlombaan yang diwajibkan bagi kita juga ada akhirnya. Bahkan Dia Tuhan kita disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang kita lihat sekarang ini pun, dunia ini sekalipun ada awalnya dan ada akhirnya, pasti berakhir. Karena itu, semenjak kita disebut menjadi atlet atau pelomba atau dikatakan masuk kepada arena pertandingan ini, yang perlu kita tahu supaya firman Tuhan katakan tadi ayat yang ketiga akhir, dikatakan tadi supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa, supaya kita bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik dan benar. Seperti Rasul Paulus katakan di akhir hidupnya, di akhir perjalanan imannya, aku sudah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik dan benar. Yesus pun beberapa kali mengatakan sudah selesai ketika Dia di kayu salib. Kita rindu mengakhiri pertandingan itu dengan baik dan benar. Dan itulah orang yang mendapatkan apresiasi, penghargaan, piala, hadiah. Yang pertama yang perlu kita tahu supaya kita semangat dalam perlombaan sehebat apapun ini. Dikatakan tadi dalam perlombaan yang diwajibkan, dan perlombaan itu hebat. Tidak biasa-biasa, karena Tuhan mau kita menjadi orang yang luar biasa, bukan orang yang biasa-biasa, punya kualitas lebih di atas rata-rata. Tuhan mau itu, makanya pertandingannya juga hebat, berkelas. Ada kelasnya pertandingan ini. Yang pertama perlu kita tahu, yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi. Ternyata banyak yang menyaksikan kita dalam bertanding itu, dalam bergumul itu, menghadapi persoalan, mengalami banyak penderitaan, tekanan, cemooh. Banyak yang menyaksikan kita. Sekarang coba kita, kalau kita bertanding disaksikan orang-orang hebat, oknum kita katakan orang tua kita, atau orang-orang hebat, bupati atau siapapun yang kita hargai, kita hormati, ada di tribun penonton menyaksikan kita kan semangat. Kita kan nggak terasa capeknya. Kenapa ada yang menyaksikan kita? Firman Tuhan berkata kita disaksikan, dan Alkitab mengatakan bahwa mereka orang-orang kudusnya itu bisa melihat kita sekarang. Biarpun dia tidak bisa masuk ke alam kita, alamnya dengan alam kita sudah berbeda. Orang kaya dan Lazarus itu komunikasi. Ketika orang Lazarus, orang miskin itu di pangkuan Abraham, suruhlah salah satu yang mati itu, karena masih banyak saudara saya yang belum percaya, supaya mereka tidak masuk ke dunia ini. Apa kata Abraham? Apa kata malaikat? Bagi mereka sudah ada nabi-nabi, sudah ada hamba-hamba Tuhan. Kalau mereka tidak mau mendengar itu, maka salah satu pun dari antara kami yang meninggal ini pergi ke mereka tidak akan bertobat. Artinya mereka tahu kebenaran kita, apalagi orang-orang kudus. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menangkap. Jadi yang perlu kita tahu, perlombaan ini ada yang menyaksikan kita bertanding, berlomba. Dan itu mari kita semangat. Dan ternyata ada akhir, ada awalnya dan ada akhirnya. Sekali waktu
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa bapak-bapak undangan pergi ke satu pesta di satu pulau. Mereka naik sampan. Mereka naik sampan ke pulau itu. Ada pulau kecil, katakanlah di Pulau Samosir ini, kayak Pulau Sibandang dekat Muara sana. Mereka naik sampan ke sana, pakai solu bahasa Bataknya, pergi ke sana. Ada 4 orang mereka. Ketika mereka sampai ke sana, mereka ikat sampan mereka dan pergi ke pesta itu. Ketika di pesta itu mereka senang-senang sampai larut malam, bahkan sampai dini hari. Namanya pesta, sampai telerlah mereka, malam-malam. Mereka pulang jam 4 sore. Mereka pulang naik perahunya dan mereka sudah ambil apanya, dayungannya, dan mereka mendayung. Mereka mendayung sampai jam 6 pagi. Nggak bergerak itu perahu mereka. Dan mereka kaget, nah, kenapa nggak bergerak perahu kita? Kenapa? Kita udah sampai dari jam 4 sampai jam 6, kenapa ini? Karena mereka sudah pada teler. Dan mereka ada yang, ternyata perahu kita masih terikat, belum dibuka ikatannya, maka tidak maju-maju perahunya. Makanya dikatakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang dijadikan bagi kita. Jadi dalam perlombaan ini, dalam pergumulan ini, dalam persoalan ini, perlu kita menanggalkan dosa-dosa yang begitu merintangi kita dan merupakan pengikat dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami kemajuan. Sukacita kita tidak maju, damai sejahtera kita tidak maju, kekuatan kita, berkat-berkat Tuhan juga tidak maju-maju. Dari tahun ke tahun begitu-begitu saja, tidak mengalami terobosan, tidak mengalami kebangunan rohani. Kenapa? Karena masih ada dosa, karena masih ada ikatan-ikatan yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita tahu dengan Tuhan. Karena itu lepaskan itu supaya apa? Maju perjalanan kita, pertandingan kita mengalami kemajuan. Yang kedua yang perlu kita tahu dalam perlombaan ini supaya kita bisa memenangkannya adalah yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin iman kita itu dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan keinginan tekun. Jadi kita perlu memandang Yesus, melihat kepada Yesus. Makanya ada lagu tenor di Samosir ini, lagu gereja tertentu, bere tu Yesusi, bere tu Yesusi, pasama tu Yesusuri, nasaho soniro ham. Semakin sering kita melihat kepada Yesus, memandang kepada Yesus, maka kekuatannya, pertolongannya akan kita rasakan. Ada satu suku di Afrika, kalau anaknya sudah remaja dibawa ke hutan, sudah menjelang remaja 12, 13, 14 tahun. Jadi sekali waktu bapak ini, orang tua ini membawa anak itu mendidik mentalnya, karena kita tahu bagaimana kerasnya hidup di Afrika. Dibawa ke hutan malam-malam, ketika dibawa, dilepaskan dia anaknya. Ketika dilepaskan dia, maka bapaknya pergi malam-malam, ketakutan anaknya sampai keringat dingin. Bagaimana ketakutan? Takut, nggak ada teman, takut sekali. Ternyata pagi-pagi, karena takutnya dia udah ada matahari jam 6, jam 7 pagi, nggak sengaja dia lihat ke atas. Ternyata bapaknya siap-siap dengan panah. Binatang buas seperti apapun yang mengganggu anaknya, orang tuanya di atas pohon sudah siap membunuh, beruangkah ular dan bentuk apa. Setelah dia lihat anaknya, orang tuanya di atas, dia tersenyum dan dia berkata dalam hatinya, kalau saya tahu ada bapak yang jaga saya, kenapa saya takut satu malam ini? Lihat kepada Yesus, ada tempat pertolongan kita. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap, dia senantiasa menjaga, dia senantiasa memprotek kehidupan kita dalam pergumulan, dalam perlombaan ini. Dalam perlombaan ini, lihat kepada Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, supaya hidup kita berkemenangan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah yang terakhir, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bata. Kembali lagi dengan kata tekun. Ada 2 kata tekun dalam 3 ayat ini.
Artinya tekun, tekun melihat, tekun mengingat. Artinya terus menerus, sabar. Gak gampang menyerah, gak gampang mundur, gak gampang tersinggung. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, sejak saat itu akan banyak salib akan kita tanggung, beban begitu merintangi. Tapi pertahankan, sering tekun yang dikatakan tadi, mengingat. Ingatlah selalu, kata selalu. Saya waktu merantau di Jakarta beberapa puluh tahun, dari tahun 95 sampai 2008, prinsip saya adalah, makanya saya tidak ikut dengan pergaulan bebas, tidak merokok, tidak mabuk-mabukan, tidak narkoba, karena saya mengingat orang tua saya. Saya ingat orang tua saya orang miskin di kampung, karena itu saya harus berjuang. Saya harus, karena orang miskin. Jadi itu yang membuat saya bersemangat. Hidup keras, tetap polos. Jadi bersemangat. Kenapa saya tahu? Saya harus membanggakan orang tua saya. Saya tidak mau lagi seperti orang tua saya. Ingat. Makanya firman Tuhan, ingatlah selalu akan Dia. Bahkan setiap kita melakukan perjamuan kudus selalu dikatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Semakin sering kita ingat Tuhan Yesus, semakin kemungkinan untuk menang itu ada pada kita. Karena itu ingat selalu, tekun mengingatnya. Jangan sekali setahun, jangan sekali 5 tahun, tapi tekun terus menerus. Maka dikatakan supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Terakhir, ada seorang pelari maraton dari Afrika ikut dalam perlombaan maraton di Eropa. Biasanya perlombaan maraton ini banyak yang mengikutinya, banyak pesertanya, bukan ribuan. Karena sekalian happy, sekalian tamasya mereka. Dari Indonesia pun banyak mengikuti. Awal-awalnya ini biasanya 40, 60, 80 km. Biasanya awal-awalnya banyak ini. Tapi kilometer ke-5, ke-10 udah banyak yang gugur ini. Yang di Afrika, yang dari Afrika ini ikut. Sudah beberapa jam, 5 jam, 7 jam, selesai pertandingan. Udah dikasih hadiah pertama, kedua. Biasanya hadiahnya dikasih sampai yang ke-20. Karena penghargaan. Biasanya begitu lari maraton. Udah selesai, garis finish sudah ditutup, semuanya udah, panitia pun sudah mau bubar. Tapi pelari dari Afrika ini terus berlari. Penonton dan semua udah, kenapa lagi lari? Udah selesai, udah ada jualannya. Udahlah, pulanglah, gak usah. Terus dia lari. Sudah banyak yang meleleh, sudah banyak yang mencemooh. Udahlah, ngapain? Capek-capek kan, tapi terus berlari sampai ke garis finish. Akhirnya wartawan bertanya kepada dia, kenapa kamu terus berlari? Udah selesai, udah bubar dan garis finish sudah diambil. Kenapa? Dia bilang begini, saya ikut perlombaan ini disuruh pemerintah dari negara saya adalah untuk mengakhiri pertandingan ini sampai garis finish, bukan untuk menjadi juara. Jadi saya ikut ke sini bukan untuk jadi juara, tapi untuk sampai ke garis finish. Karena pernyataannya itu semua menentukan dan dia dapat penghargaan, mengakhiri sampai garis akhir. Karena itu berjuang. Ada yang menyaksikan kita dalam perjuangan kita. Yang kedua, Tuhan Yesus setia menemani kita. Karena itu tetaplah lihat Yesus dan ingat namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pada saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kekuatan kemampuan kami terbatas, tapi kami tahu kami punya Allah yang tak terbatas. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu pengharapan kami. Dan hanya kepada-Mu saja kami berharap, bergantung dan percaya. Karena itu Bapa, jangan Engkau tinggalkan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini. Supaya kami terus bersemangat mengikut Tuhan. Karena kami tahu ada yang menyaksikan kami dalam perlombaan yang diwajibkan ini bagi kami. Dan supaya kami terus melihat, memandang kepada Yesus yang dengan tekun menanggung segala beban persoalan untuk sampai kepada titik akhir yang sudah ditetapkan bagimu. Demikian pula supaya kami terus mengingat akan penderitaan, akan apa yang Engkau lakukan bagi kami.
sehingga dalam pertandingan ini kami memenangkannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan siaran ini dimanapun berada. Tuhan jamah supaya terus dalam perlombaan dan terus setia sampai garis akhir. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib luar biasa dahsyat itu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita terima berkat dari Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga, kasih yang luar biasa dari Yesus Kristus, penyertaan kekuatan penghiburan dari Roh Kudus menjadi milik sekalian kita kemana kita pergi, dimanapun kita berada, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin.